Alam, tempat aku hidup. Alam, tempat aku bekerja. Dan dari alam, aku berkarya. Bagiku, wana menumbuhkan benih inspirasi tiada henti. Seiring perjalanan waktu yang telah mengantarkan keindahan warna-wana menjadi hasrat hati. Saya Widyastuti Muniarsih Riantini, kerap disapa Wiwit. Saya lahir di Kabupaten Lampung Timur dan kini menetap di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Ibu saya adalah seorang penjahit. Mungkin pekerjaan ibu yang membuat saya menggemari dunia mode. Sehingga sejak kecil, tata busana sudah menjadi minat saya. Keputusan untuk menekuni bidang ini semakin kuat setelah saya memutuskan untuk menempuh pendidikan di sekolah mode di Jakarta selama 1 tahun. Di sana saya sempat menjalani magang di salah satu perancang busana ternama di Indonesia dan ditawari untuk bekerja dengannya. Namun saya ingin kembali dan berkarya di Lampung, tanah kelahiran saya, untuk mengangkat beragam kearifan budaya lokal seperti tapis dan sulam usus melalui busana hasil karya saya. Pada tahun 2015, saat saya berusia 19 tahun, saya pun mulai meretas usaha. Di Lampung ini masih sangat minim desainer ataupun wirausaha muda yang bergerak di bidang fashion ini. Jadi saya memutuskan untuk kembali ke Lampung dan mendalami, menekuni, serta membuka peluang usaha yang bisa menampung banyak masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan nantinya, begitu. Menginisiasi usaha di usia muda memang tidak mudah saya jalani. Banyak juga yang tidak yakin saya dapat mengembangkan usaha di bidang mode. Mungkin karena usia saya yang saat itu dinilai masih cukup belia. Namun kata menyerah tidak pernah terbersit di benak saya. Memang di awal mula untuk merintis usaha brand Yasmin Wiwit ini tidaklah mudah ya. Dengan segala keterbatasan fasilitas dan juga sudut pandang orang yang saat itu masih sangat minim akan edukasi tentang fashion, kala itu desainer masih dipandang sebelah mata. Namun seiringnya berjalannya waktu, alhamdulillah dengan ketekunan dan konsisten, alhamdulillah saat ini Yasmin Wiwit masih bisa berjalan bahkan berkembang. Mimpi saya untuk merintis dan mengembangkan usaha di bidang tata busana yang saya beri label Yasmin Wiwit akhirnya menjadi nyata. Namun itu belum cukup bagi saya. Dengan ilmu yang saya miliki, saya juga ingin menjadi insan yang berguna bagi banyak orang.
Untuk itu, sejak 2017, saya memutuskan untuk juga membagikan keterampilan saya kepada mereka yang menyukai bidang serupa. Saya menjadi instruktur tata busana di Perguruan Diniyah Putri Lampung, sebuah pondok pesantren khusus putri yang berlokasi di Kabupaten Pesawaran. Ada kepuasan tersendiri di hati bila para santriwati yang sudah saya bekali ini juga dapat menjadi wirausahawan muda di kemudian hari. Saya bahagia saat ini tidak sedikit dari mereka yang sudah lulus dari perguruan ini dan akhirnya bisa mandiri dengan berani membuka usaha sendiri. Alhamdulillah, setelah saya mengajar di tata busana ini, banyak sekali bibit-bibit unggul para wirausahawan muda yang bergerak di bidang fashion atau tata busana ini. Dia sudah membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitarnya. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri membuat usaha dan kegiatan saya sebagai instruktur tata busana juga terdampak. Tidak banyak kegiatan yang bisa saya lakukan. Namun di balik deraan wabah, saya justru terinspirasi untuk mencari lagi jenis usaha yang lebih sesuai kata hati. Saya menyebutnya masa pencarian jati diri sebagai seorang perancang busana. Dan Ecoprint akhirnya menjadi tempat saya berlabuh. Saya belajar Ecoprint secara otodidak. Dengan menyelami dunia Ecoprint, saya menjadi lebih banyak memahami soal bahaya limbah kimia dari industri tekstil. Ternyata industri fashion merupakan penyumbang limbah terbesar di dunia setelah industri penerbangan. Mengetahui fakta tersebut, saya semakin berkomitmen untuk ambil bagian dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan. Pewarna sintetis biasanya kan dibuang di sungai, mungkin di aliran got kecil ya, kemudian mengalir ke sungai. Itu menyebabkan biota-biota atau mungkin makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan itu akan mati, kemudian juga airnya bisa mencemari. Karena kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat kita yang menggunakan air, baik sungai maupun di lingkungan itu untuk kepentingan minum dan sebagainya ya, dari alam langsung. Sehingga itu yang menyebabkan berbahayanya bagi lingkungan dan bagi manusia pengguna air tersebut. Penyakit dari penyakit kulit sampai kemudian penyakit kanker ya, karena memang pewarna-pewarna sintetis itu menyebabkan banyak permasalahan dalam kesehatan. Ecoprint, sesuai namanya, berarti seni mencetak bahan-bahan dari alam. Untuk itu, saya selalu menggunakan pewarna dan membuat motif dari bahan-bahan yang disediakan alam. Saya menggunakan beragam jenis kayu dan tanaman asli Indonesia, seperti daun jati,
Dari pohon jati kita bisa memanfaatkan batangnya ataupun dedaunannya sebagai pewarnaan maupun sebagai motif. Begitu. Dan di samping itu guna jati sendiri yaitu sebagai penyimpan cadangan air yang cukup besar bagi kelestarian alam kita. Dengan EcoPrint, saya ingin kain yang saya produksi selalu mengusung konsep sustainable atau berkelanjutan dan ramah lingkungan. Saya bersyukur di lingkungan pondok pesantren yang juga menjadi tempat tinggal dan rumah produksi saya, tersedia beragam tumbuhan yang dapat saya manfaatkan, tidak terkecuali buah-buahan. Buah mengkudu ini misalnya, dapat saya gunakan sebagai bahan pewarna alami. Tanaman kakao juga kerap saya manfaatkan. Tidak hanya kulit buahnya sebagai pewarna dan pembentuk motif, daun kakao juga dapat menghasilkan motif dan warna yang cantik. Beragam tanaman yang dapat saya gunakan tidak hanya saya ketahui dari literatur, tetapi juga dengan sering bereksperimen. Untuk membuat motif yang cantik, saya juga membutuhkan beberapa jenis bunga. Bunga yang bermekaran di alam juga memekarkan inspirasi saya untuk selalu berkreasi. Memang tidak semua jenis bunga dapat digunakan. Hanya yang memiliki tanin tinggi yang dapat diaplikasikan. Setelah mengambil bahan pewarna dan motif dari alam, saya sadar harus ada yang juga saya beri atau kembalikan kepada alam. Menanam adalah salah satu cara. Saya juga berupaya merawat tanaman dengan memupuknya menggunakan ampas sisa proses produksi EcoPrint. Sehingga usaha rumahan yang saya rintis hanya menghasilkan limbah alami sesedikit mungkin untuk melindungi kelestarian wana dan lingkungan. Jadi kita ada hubungan feedback timbal balik terhadap alam. Jadi kita tidak terkesan mengeksploitasi alam begitu. So we have to do replanting. Mengapa? Karena untuk menjaga keseimbangan alam kita. Banyak objek yang saya jadikan bahan untuk mengaplikasikan teknik EcoPrint. Kain yang mudah terurai secara alami adalah sebagian besar bahan yang saya gunakan.
Menyusun dedaunan dan bunga pada selembar kain menjadi saat-saat menyenangkan bagi saya. Saat inilah saya mencurahkan kreasi dan imajinasi dan berharap akan mendapatkan hasil berupa motif dan warna yang indah. Saya menggunakan 3 teknik ekoprint, yakni pounding atau ketukan, steaming atau kukus, dan boiling atau rebus. Setiap kain yang diproduksi dengan teknik ekoprint akan memiliki warna dan motif yang berbeda. Hal itulah yang membuat ekoprint menjadi unik dan eksklusif. Saya juga berkreasi dan berinovasi dengan mengaplikasikan teknik ekoprint pada kertas untuk membuat wallpaper, amplop, box, dan cover book. Saya juga membuat eco package atau kemasan ramah lingkungan, seperti paper box dan paper bag yang mudah terurai di tanah namun tetap terlihat eksklusif. Semua ini dilakukan dengan teknik boiling. Menekuni seni ekoprint tidak lantas membuat saya meninggalkan etnik Lampung yang sebelumnya selalu saya usung dalam setiap karya saya. Selain motif siger yang dicetak dengan menggunakan pewarna alami, kain ekoprint juga dapat diaplikasikan sulaman benang emas yang biasa digunakan untuk membuat kain tradisional khas Lampung, tapis. Inovasi ini saya namakan ekoprint tapis atau ekopis. Tidak hanya tapis, beragam wastra Lampung lainnya seperti belah ketupat dan celugam juga kerap menghiasi busana siap pakai yang saya produksi. Untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif ini, saya memberdayakan 10 orang pekerja yang berdomisili di sekitar kediaman saya. Saya hanya berharap usaha yang saya tekuni ini tidak hanya dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga membuka usaha di kemudian hari. Alhamdulillah saya mengikut Mbak Wiwit bisa menambah penghasilan suami saya, membantu meringankan beban suami saya untuk menambah biaya sekolah anak saya dan menabung untuk keperluan kedepannya.
Saya menghargai hasil karya saya beragam, mulai dari Rp300.000 per lembar kain hingga Rp3 juta untuk sebuah adi busana. Setiap bulannya saya dapat memperoleh omset penjualan rata-rata Rp80 juta. Tidak hanya hampir di seluruh daerah di Indonesia, karya saya juga sudah digunakan dan ditampilkan di luar negeri, di antaranya di Mesir. Atas usaha yang saya tekuni dengan sepenuh hati ini, saya meraih beberapa penghargaan, di antaranya 5 besar lomba busana kain daerah Sumatera, dan pemenang pertama Lomba Wirausaha Muda Syariah Lampung pada September 2021. Itu sebuah motivasi sekaligus batu loncatan buat kami untuk bisa berkarya dan berprestasi untuk kedepannya. Dan semoga ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda bahwa dalam merintis suatu usaha, there is no elevator to be success. You have to take the stair. Yang artinya kita tidak bisa secara instan menggapai kesuksesan. Jadi kita harus menapaki anak tangga alias kita harus bersusah payah. Karena akan ada banyak sekali halangan rintangan dari berbagai arah. Namun dengan tekad dan konsisten yang tinggi, serta kekuatan doa, insya Allah kita bisa melewatinya. Saya, Widya Stuti Murniasih Riantini, CEO sekaligus founder Yasmin Wiwit, ingin berpesan kepada semua para kaum muda-mudi untuk semangat dalam menggapai mimpi dan cita-cita kalian semua. Mari kita sukseskan kewirausahaan muda Indonesia mencapai taraf internasional. Dan pesan untuk ibunda saya tercinta, terima kasih banyak. Terima kasih untuk ibuku yang sudah luar biasa berjuang mengantarkan 3 anaknya dengan penuh pengorbanan perjuangan menjadi single parent yang luar biasa. Terima kasih. I love you, Bunda. Meski ekoprint sudah mulai membudaya, namun giat sustainable fashion di Indonesia dan Lampung khususnya saat ini masih tergolong rendah. Diperkirakan hanya sekitar 20% masyarakat yang telah memahami pentingnya menggunakan pakaian ramah lingkungan. Saya berharap gerakan cinta lingkungan dapat dimulai dengan mengenakan busana yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan. Dengan mulai menyukai dan menggunakannya, maka saya, Anda, dan kita semua akan menjadi bagian dalam perjuangan melestarikan lingkungan.